Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh semua, kita kembali di channel kesayangan kita, Politik Sebenjana. Dan ketika video ini diambil, ini ada berita yang mengejutkan dari PBNU ya, atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Rois Suriah PBNU mengeluarkan risalah rapat harian, yaitu salah satu poinnya yaitu meminta kepada Ketua PBNU yaitu Kiai Haji Yahya Stakuf atau Gus Yahya Stakuf untuk mundur dari Ketua Umum PBNU. Dan salah satu poin yang disorot oleh Rois Suriah yaitu keberpihakan dari Gus Yahya Stakuf terhadap Zionisme. Lalu apakah benar Gus Yahya Stakuf ini secara terbuka, secara frontal berpihak kepada kepentingan Zionisme dan mengesampingkan kepentingan warga Palestina di tengah isu krisis kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza. Dan sebelum kita membahas tentang apa yang terjadi pada Kiai Yahya Stakuf, terlebih dahulu kita membahas, ya, kita harus juga memflashback bagaimana kiprah sepak terjang NU di masa pra kemerdekaan atau masa-masa pergerakan revolusi Indonesia. Dan membicarakan tentang revolusi Indonesia itu ada, kalau saya bagi itu ada tiga gerakan. Ada tiga gerakan utama yang mendasari atau menjadi trigger Indonesia ini bisa sampai merdeka. Yaitu kesadaran bahwa bangsa Indonesia ini harus merdeka ini juga ada tiga spektrum utama. Yang pertama yaitu spektrum nasionalis, ya. Kita tahu ya bahwa Insinyur Soekarno atau Presiden pertama Indonesia pada masa pergerakan ini juga terinspirasi dari gerakan yang ada di Turki, yaitu gerakan sekuler nasionalis Turki yang memerdekakan Turki dari pemerintahan teokrasi, kalau saya bilang teokrasi Ottoman waktu itu, yaitu Mustafa Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha. Dan yang kedua ada di spektrum kiri, yaitu komunisme yang waktu itu melakukan yang paling terkenal, yaitu di antara tahun 1926 dan 1927 itu pemberontakan Partai Komunis Indonesia, ya, atau embrionya yaitu ISDV, Hengstniflit, ya, waktu itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda, kolonial Hindia Belanda, untuk merdeka, kayak gitu. Dan yang ketiga tentu saja spektrum Islam. Dan salah satu dari spektrum Islam itu adalah ada NU, Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya. Dan kembali lagi kepada apa yang dialami oleh Gus Yahya Stakuf. Kalau kita mau membredel tentang sikap Nahdlatul Ulama, ya, yaitu ketika di tahun 1936 itu sebenarnya sikap mereka sangat jelas. Sikap mereka tidak abu-abu, yaitu mereka mencium atau menangkap sebuah gerakan bahwa perpindahan orang-orang Yahudi dari Amerika dan Eropa yang masuk ke tanah Palestina ini ada pencaplokan wilayah yang kemudian disinyalir akan mendirikan sebuah negara. Dan terbukti di tahun 1948 mereka mendirikan satu-satunya negara Yahudi, ya, yang bernama Israel. Waktu itu tahun 1936 juga, ya, melalui Ketua Umum PBNU saat itu melakukan aksi nyata atau melakukan gerakan nyata berupa menggalang dana untuk saudara-saudara Muslim mereka, ya. Berarti waktu itu Palestina sudah direpresentasikan sebagai Muslim, sudah direpresentasikan sebagai negara Muslim yang harus dibela. Tahun 1936 beliau Ketua Umum PBNU saat itu menggalang dana melalui koin NU, melalui celengan NU. Jadi kalau panjenengan semua atau sedulur semua ini sebagai warga NU pasti tidak asing dengan yang namanya
koin NU ini sudah ada sejak tahun 1936. Setidaknya sudah ada gerakan sosial yang waktu itu bertujuan untuk menolong anak yatim dan janda di Palestina. Dan gerakan yang kedua yang dilakukan oleh PBNU ya waktu itu sangat jelas, yaitu rajaban ya. Kalau orang NU di Jawa ya, di tradisional Jawa pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya rajaban. Ya ternyata rajaban ini kalau mau ditarik ke belakang lagi, ini juga ada sejarahnya di Indonesia, yaitu di pionir atau dilaksanakan pertama kali oleh NU, yaitu bahwa untuk memperkuat klaim umat Islam bahwa Masjidil Aqsa ini benar-benar secara historis ini juga ada irisannya dengan umat Islam yang secara kuat kayak gitu. Apalagi Rajab ini ya dipadukan dengan Rajab itu adalah hari lahir dari Nahdlatul Ulama. Dan kembali ke Kiai Yahya Stakuf atau Gus Yahya Stakuf. Lalu kemudian apakah yang dilakukan oleh Gus Yahya Stakuf ini benar-benar tidak berpihak atau mengesampingkan kepentingan warga Palestina? Ini yang akan kita bahas. Mari kita bahas bersama-sama sedulur semua. Dan sebelum kita masuk ke gerakan NU terhadap sikap mereka terhadap Palestina, terhadap Zionisme, saya tadi baca status dari Gus Ulil Absar Abdallah yang menantu dari Gus Mustafa Bisri atau Gus Mus Rembang ya. Ini beliau yang menjadi tokoh di Nahdlatul Ulama sendiri menyayangkan dulu ketika di masa Orde Baru NU ini dikuyo-kuyo oleh di rezim Orde Baru, terutama ketika akan melakukan Muktamar Cipasung, operasi-operasi Orde Baru waktu itu menghambat ya atau akan menjegal Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang akan maju kembali sebagai ketua umum PBNU. Tapi waktu itu operasi itu gagal ya, dan Gus Dur tetap menjadi ketua umum PBNU. Dan membahas tentang Gus Dur ini juga unik sekali ya, ketika beliau menjadi presiden keempat Indonesia ya, setelah pasca atau Gus Dur ini menjadi presiden ketika masa reformasi Indonesia ya, waktu itu gejolak 98, dan kemudian Pak Harto digantikan oleh B.J. Habibie yang waktu itu menjadi wakilnya ya, lalu Pak Habibie naik menjadi presiden, dan kemudian pemilu 99 Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid naik sebagai presiden. Dan ada pula langkah unik dari Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini terhadap Israel ya. Ini unik, tapi masih dalam kerangka yang kalau orang Indonesia sebut itu masih dalam kerangka yang tidak tabu, atau kerangka yang umum, atau kerangka yang maklum, yaitu beliau atau almarhum Gus Dur ini bersedia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan Israel memerdekakan Palestina. Tentu saja ini adalah menjadi syarat yang sangat berat bagi Israel jika mereka ingin menjalin hubungan dengan Indonesia yang notabene adalah negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Maka mereka harus memerdekakan Palestina. Ini syarat yang sangat mutlak. Ini salah satunya. Yang sebenarnya kalau mau kalau mau jujur ya, bangsa Indonesia ini juga ya ada sedikit hubungan yang tidak resmi ya. Mungkin perdagangan kita itu mencapai data mengatakan itu jumlahnya juga tidak sedikit perdagangan kita ya. Lalu kemudian kita menginjak lagi atau kita membahas Kiai Stakuf ini juga unik juga. Mungkin beliau juga
terinspirasi dari Gus Dur. Dulu ini kalau saya sebut ya, Kiai Stakuf ini atau Gus Yahya ini yang sekarang menjadi Ketua Umum PBNU adalah juru bicara dari Presiden Gus Dur waktu itu, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mungkin sedulur-sedulur juga ingat waktu Gus Dur ini ingin akan mengeluarkan ya, atau waktu itu bukan akan lagi, sudah mengeluarkan dekret ya, dekret presiden yang menyatakan bahwa pembubaran DPR waktu itu. Ini yang membacakan dekret itu adalah Gus Yahya yang menjadi Ketua Umum PBNU. Dan seolah terinspirasi dari Gus Dur yang ingin lebih soft ya, yang ingin lebih soft kepada, dalam tanda kutip ya, kepada Israel di tahun 2017 atau 18, koreksi sekali lagi kalau saya salah, itu beliau melakukan lawatan ke Israel, yang waktu itu ada salah satu perbincangan ya, atau talk show yang dipandu oleh salah satu pemuka agama Yahudi atau Rabi Yahudi, yang beliau atau Gus Yahya ini mengkampanyekan Islam yang rahmah ya, Islam yang penuh dengan kasih sayang ya, bahwa orang Indonesia ini menganut Islam rahmah. Nah, ini waktu itu juga sempat ramai ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Yahya Stakuf ini sebenarnya sebagai langkah yang kurang tepat atau salah alamat kalau kaum atau bangsa seperti Israel atau orang Yahudi itu dinasehati untuk lebih kasih sayang, untuk lebih tidak merepresi bangsa Palestina ketika itu ya. Dan peristiwa terakhir yang membuat Gus Yahya Stakuf ini harus direkomendasi untuk mundur ya, atau kalau tidak mundur ya secara 3 hari tidak mundur, beliau akan diberhentikan, yaitu ketika ada sebuah forum, kalau tidak salah ini adalah forum di Universitas Indonesia yang beliau adalah salah satu memegang jabatan pada di wali amanat ya di Universitas Indonesia, yaitu beliau agak soft terhadap tokoh Zionis ini yang melakukan sebuah mungkin seperti simposium di UI atau di Universitas Indonesia. Inilah yang menyebabkan Rois Suriah NU mengeluarkan sikap bahwa NU harus kembali ke hitohnya, NU harus kembali kepada fatsunnya untuk membela umat Islam di Palestina. Inilah yang membuat Gus Yahya akhirnya direkomendasikan untuk mundur ya, atau diberhentikan. Lalu sebenarnya kalau kita mau adil ya, apa yang dilakukan oleh Gus Yahya Stakuf, oke, sedulur kita, mari kita ngopi dulu ya sebelum kita bahas yang berat-berat ini. Oke, kita mulai lagi ya. Dan sebelum kita ikut mengcornering ya apa yang sedang dialami oleh Gus Yahya Stakuf, bahwa beliau melakukan suatu hal yang mencederai apa yang disebut sebagai fatsun atau hitoh organisasinya, maka kita juga akan arif ketika kita membahas tentu saja disclaimer terlebih dahulu, perlu kita hormati juga ya apa yang dilakukan oleh Rois Suriah dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ternyata ya maksudnya mereka juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pahami bersama. Dan akan lebih arif lagi kita juga membahas tentang Israel pada masa sekarang. Israel pada masa sekarang itu tentu saja jauh berbeda dengan waktu Israel ketika warga Yahudi baru melakukan migrasi. Israel sekarang adalah negara dengan
teknologi paling maju di kawasan. Yang kedua, Israel adalah negara paling memiliki senjata paling mutakhir di kawasan, terutama dengan nuklirnya, walaupun mereka juga menyangkal, tapi ada indikasi bahwa mereka melakukan beberapa kali uji coba nuklir. Yang pertama di Gurun Negev dan kemudian ada di Samudra Hindia yang walaupun mereka juga menyangkalnya. Dan kemudian mereka juga memiliki lobby-lobby yang sangat kuat. Mungkin kita juga mengenal apa yang disebut dengan lobby Yahudi. Lobby Yahudi ini sudah bukan teori konspirasi lagi, tetapi sudah menjadi sebuah kenyataan dan realita bahwa lobby-lobby Yahudi terutama di parlemen-parlemen Amerika ini juga sangat menopang kepentingan Israel di kawasan, terutama untuk persenjataan, suplai persenjataan dari Amerika Serikat dan sebagainya. Tentu saja kita bisa memahami ya, apalagi ketika itu dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Gus Yahya Stakuf. Sekali lagi saya tidak dalam rangka membela Gus Yahya Stakuf, tetapi ini secara global juga harus kita maknai bersama ya, kita sebagai umat Islam di Indonesia ya, sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia juga mempunyai tanggung jawab moral untuk membebaskan Palestina, untuk memerdekakan Palestina, yang tentu saja dengan langkah-langkah yang cerdas, tidak hanya dengan apa yang disebut di tulisan asumsi 2018 bahwa tidak hanya dengan sikap membatu kita untuk terus melawan Israel dengan cara-cara yang lebih konfrontatif, tetapi ada langkah-langkah lain, yaitu langkah-langkah diplomatif, ya, langkah-langkah yang lebih soft power, ya, dengan cara berdiskusi dan sebagainya. Ya, walaupun mungkin statement saya ini juga bisa dipatahkan bahwa ya orang Israel ini tidak bisa dinasehati, ya. Kita tidak bisa menasehati Israel mungkin, tetapi kita bisa mengeluarkan sebuah identitas asli kita sebagai Muslim, bahwa kita tidak harus secara konfrontatif, tetapi kita bisa dengan melakukan itu dengan cara memutar, ya, dengan cara diplomasi yang lebih halus. Ini kalau kita akan melakukan cara-cara yang membatu dengan cara terus-menerus, maka ya dimungkinkan genosida di Palestina juga tidak akan selesai, karena mereka ketika Israel terus mendapatkan tekanan dari negara-negara lain, ya, atau dari dunia luar, tentu saja mereka juga akan melakukan yang kita sebut sebagai langkah represif dari tentara-tentara Israel atau pemerintahan Israel, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada diskusi kita pada malam hari ini, ya. Sedulur semua bisa sampaikan pendapat dan komentarnya tentang pendapat saya ini, bahwa memang seharusnya kita sudah harus lebih bisa membuka diri dengan diskusi-diskusi yang lebih soft, tidak hanya tentang sikap-sikap keras kita yang justru ini memancing Israel untuk lebih keras lagi. Boleh berbeda pendapat, karena ini memang kanal yang ditujukan untuk diskusi. Oke, sedulur semua, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.